Yordania menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tinggi untuk mendiskusikan situasi di jalur Gaza. Pada Rabu 10 Januari 2024 hari ini, Raja Yordania Raja Abdullah II mengadakan diskusi di kota pelabuhan Yordania, Aqaba. Disebutkan para pemimpin yang hadir dalam pembicaraan itu adalah pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dikutip dari Al-Mayadin, pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan berbahaya di Gaza dan situasi di tepi barat. Disebutkan, KTT ini merupakan bagian dari upaya untuk mengkoordinasikan posisi Arab untuk mendorong gencatan senjata segera di Gaza. Selain itu, untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan agar tak terganggu. Pertemuan penting ini berlangsung di tengah-tengah tur regional yang dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk mencegah perluasan konflik di wilayah Gaza. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pertemuan antara Blinken dan Abbas dijadwalkan berlangsung di Ramallah, tepi barat. Dikutip dari Tribun News, pertemuan itu dilakukan pada hari ini, Rabu 10 Januari 2024. Terhitung sejak serangan pada 7 Oktober 2023 lalu, Blinken telah 4 kali bertemu dengan Abbas. Disebutkan agenda Blinken di Palestina menyangkut isu-isu berkaitan dengan mengakhiri perang. Hal itu juga seiring dengan meningkatnya ketegangan di tepi barat yang diduduki. Selesai pertemuan dengan Blinken, Presiden Abbas dijadwalkan berangkat ke Yordania untuk pertemuan trilateral. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kapal militan Houthi Yaman kembali menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Sebelumnya, Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris menerima laporan adanya insiden di Laut Merah sekira 50 mil laut sebelah barat Hodeidah, Yaman. Dikutip dari Tribun News, Houthi diketahui telah meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah. Hal itu dilakukan sebagai protes terhadap perang Israel di Gaza. Houthi sendiri telah bersumpah untuk terus melakukan serangan sampai Israel menghentikan agresi di Gaza. Pihaknya juga memperingatkan bahwa Houthi akan menyerang kapal perang Amerika Serikat jika kelompok milisi itu menjadi sasarannya. Milisi Houthi disebut melancarkan serangan terbesar hingga saat ini terhadap kapal dagang di Laut Merah. Pada Selasa 9 Januari 2024, serangan itu dilaporkan di dua lokasi, yakni Barat Daya Mocha dan Hodeidah, Yaman. Juru bicara militer Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Abu Hamzah menanggapi keinginan Israel untuk membangun pemukiman baru di Gaza. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tujuan Israel itu tidak akan tercapai. Dikutip dari Tribun News, Abu Hamzah mengatakan tak ada kemenangan bagi Israel, bahkan jika perang berlanjut tanpa batas waktu. Pernyataan itu disampaikan Abu Hamzah dalam video yang dibagikan lewat saluran Telegram pada Selasa 9 Januari 2024 malam. Selain itu, Abu Hamzah menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan bisa mewujudkan janjinya. Seperti diketahui, Netanyahu berjanji pada pemukim Israel untuk kembali ke jalur Gaza. Seiring dengan pernyataan itu, dilaporkan bahwa perlawanan Palestina berhasil menembak pesawat Israel. Diketahui pesawat Zionis itu ditembak jatuh di langit Khan Yunis. Pihaknya mengklaim menemukan informasi penting dari pesawat tersebut. Kementerian Kesehatan Israel dilaporkan telah memerintahkan tiap rumah sakit yang ada di utara untuk bersiap menghadapi worst case scenario. Skenario terburuk yang dimaksud adalah adanya kemungkinan menerima ribuan pasien yang terluka seiring meningkatnya pertempuran dengan Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Israel dilaporkan juga telah meminta pusat-pusat kesehatan itu untuk bersiap menghadapi mode pulau terpencil. Mode yang dimaksud adalah dengan membiarkan pusat kesehatan tanpa pasokan medis, obat-obatan, dan makanan selama beberapa hari. Selain itu, Kementerian Israel dilaporkan telah meminta rumah sakit untuk beralih ke mode darurat dalam beberapa jam. Pihaknya disebut meminta agar rumah sakit yang dimaksud tetap mempertahankan tingkat okupansi sebesar 50%.
Perintah ini seolah mengindikasikan bahwa pertempuran besar antara Israel melawan Hizbullah akan segera terjadi. Sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds merilis video yang menampilkan pasukannya menyasar tentara Zionis di Khan Yunis. Video itu dibagikan pada Selasa 9 Januari 2024. Terlihat pasukan Israel bersembunyi di sebuah bangunan rumah. Namun rupanya tentara Zionis itu tak sadar jika persembunyian mereka diketahui oleh Brigade Al-Quds. Dalam video terdapat 3 tentara Israel yang mengintip dari balik jendela. Brigade Al-Quds pun melancarkan serangan secara diam-diam. Mereka menarget persembunyian pasukan Zionis itu menggunakan bazooka. Suara ledakan pun terdengar keras seiring dengan dilesatkannya serangan tersebut. Militan Hamas tegas menolak kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Palestina. Diketahui Blinken melakukan kunjungan ke Ramallah tepi barat pada hari ini Rabu 10 Januari 2024. Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kunjungan itu menunjukkan tidak adanya perubahan mendasar dalam posisi Amerika Serikat dalam perang antara Israel dan Hamas. Bahkan Hamas tegas menyebut kunjungan itu untuk mendukung adanya pendudukan Israel di Palestina. Dikutip dari Tribun News, Sami Abu Zuhri menyebut tak ada perbedaan antara Israel dan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan posisi Blinken mencerminkan sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam agresi di Gaza. Zuhri memberikan label hal itu adalah bentuk kejahatan dan pelanggaran luas terhadap semua hukum internasional. Sebagai informasi, kunjungan itu dilakukan Blinken setelah sebelumnya ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.